Ini mau kita jelaskan. Kenapa? Ya, satu, kenapa dia bungkam? Dia yang tahu, yang jawab nanti di pengadilan. Itu satu. Kedua, yang rugi siapa? Di samping masyarakat rame, halayak rame, yang tadi udah gonjang-ganjing masalah ini, terutama ditujukan kepada Demokrat, ini bakal hancur Demokrat. Rata-rata kan begitu. Kongres Demokrat bersih, tidak ada uang APBN. Partai Demokrat juga bersih uangnya, itu udah diaudit. Itu jelas. Yang pertama yang saya katakan, kalau Najahiruddin bungkam, dia sendiri yang akan rugi. Kenapa? Ya, dia akan tidak akan dipercaya orang lagi, karena yang disampaikannya si A, si B, si C, dia bungkam. Itu yang pertama. Kedua, Partai Demokrat juga akan tersandera lagi. Nanti pasti opini menyatakan ini partai besar, intervensi, nggak ada kita itu, insya Allah nggak ada. Ketiga, yang akan rugi lagi Pak Karni dan kawan-kawan. Wow, kalau dia bungkam, berarti ada dikatakan nanti menyebarkan kebohongan. Kalau bungkam kita nggak tahu benar atau salah. Jadi itu yang teman-teman Pak Karni buat setiap 3 bulan, selama 3 bulan setiap hari semacamnya ada pilpres di sini. Kan ngiri-ngiri sedap menyebarang. Kalau kita balik Pak, kalau hari ini Pak Suta Batugana yang bohong, apa kami juga yang tanggung jawab? Saya kira kalau saya bohong saya tanggung jawab, tapi saya tidak pernah bohong. Insya Allah. Iya, sama aja. Kalau Nazaruddin diwawancara bohong, betul, dia tanggung jawab. Betul. Tapi ini luar biasa Pak, nuansanya Pak. Macam pilpres. Ngeri-ngeri sedap. Tiap hari kalian bikin. Tapi orang kan terkontaminasi dengan berita ini. Kalau dia bungkam, yang rugi termasuk Pak Karni, kita semua. Makanya jangan bungkam. Siapa yang nekan dia menurut Pak? Kalau soal tekan menekan kita nggak tahu. Kalau saya sukanya tekan-tekan enak saya. Nggak ada urusan saya itu. Nggak mau saya itu. Nggak urusan kita itu. Ini ranah hukum sudah. Di sana ada kepolisian, ada KPK, ada pengacaranya. Silakan tanya Pak. Pertanyaan terakhir. Jangan terakhir, terus-terusan tanya Ya Pak. nanti. Untuk segmen ini. Setelah ketemu. Pertanyaan saya dulu, kenapa garuk-garuk kepala? Tunggu dulu. Kenapa tunggu dulu? Lagi mikirin pertanyaan. Makanya, Bapak kalau nanya sama saya mikir-mikir kan, sama orang lain gampang. Berat sekali karena udah habis latihan kayak. Pertanyaan terakhir. Ya, gimana? Setelah ketemu Nazar, Bapak itu bertiga kan? Bertiga, betul Pak. Ada Jafar, ada Johnny Allen. Johnny Allen. Piknik di Orchard Sopik. Jangan bohong. Yang ketemu Bapak menterinya ketemu saya. Setuju. Belanja, begini, bawa tetega pakai kacamata hitam. Jangan bohong. Kalau menterinya saya sebut nanti. Pak Karni, kalau belanja tidak. Nggak ada saya angkat-angkat, nggak ada, ayo. Iya, teman-temannya kali. Nggak tahu. Jadi kan saya sendiri yang saya angkat. Menterinya bohong kalau gitu. Ya, saya tidak bilang menteri bohong. Saya ada di Orchard menunggu akan berangkat ke airport. Ngapain pula kami di sana? Dan kemudian dengan baju piknik, jadi kacamata hitam. Kalau seandainya lah, menterinya tanya Bapak gini. Betul. Ngapain pakai kacamata hitam? Yang nanya. Kita lagi kejar Nazaruddin. Pak Karni, tunggu dulu. Pak Karni. Tahu nggak? Yang melihat menteri saya. Iya. Saya yang tegur. Iya. Artinya fair permainan nih. Menterinya sampai ketakutan karena jadi kalau menteri ketakutan, itu menteri yang salah. Kenapa jelas. Ngapain dia takut? Iya, kayak Intel dia lihat begitu. Memang kita pakai bikin gitu. Kacamata hitam. Memang kita bikin gitu supaya nggak ketemu wartawan. Soalnya wartawan ini kadang-kadang salah kutip meninggal kita nanti. Mari. Saya beda kayak kawannya. Oke. Urut. Pak Ruhut, Pak Sultan, sengaja saya tidak undang berapa pekan ini. Kenapa? Karena kalau saya undang, ada tokoh-tokoh Demokrat lain bilang kalau gitu saya nggak jadi datang. Saya heran. Yang keberatan itu justru orang Demokrat juga. Jadi Pak Sultan juga termasuk blacklist loh bagi orang Demokrat lain. Walaupun Pak Sultan sedang. Ya blacklist. Jadi kalau Pak Sultan datang, ada berapa tokoh nggak mau datang di sini.
Ya, terserahlah kalau gitu. Iya. Asal jangan blacklist di pengadilan lah kalau di sini. Enggak, yang saya mau katakan satu aja. Orang Demokrat itu kayaknya seranjang berdua, mimpi berbeda. Jadi kalau Ruhut datang, gua nggak mau datang. Terima kasih Bang Karni. Saya nggak tahu itu, tapi yang jelas saya mohon maaf kepada semua penonton, dan saya anggap ini bukan Jakarta Lawyers Club lagi Bang, tapi Indonesia Lawyers Club. Karena dari tadi, dari Papua, dari Aceh, SMS kami nonton semua Bang, dan kami bangga lihat Abang sebagai senior. Ya, itu yang pertama, Bang ya. Ya. Yang kedua, permohonan maaf juga ke Abang, ke Pak Taufik dari TV One. Ada berapa acara kenapa saya nggak bisa hadir, bukan saya menghindar, tapi kebetulan saya lagi tugas MPR 4 pilar ke beberapa daerah bertepatan hari Selasa. Tapi ada waktu kosong, Abang undang, ini kebanggaan bagi kami. Saya juga bangga Pak Ruhut bisa datang. Ya. Karena banyak sekali pemirsa JLC menuntut Ruhut harus datang. Terima kasih. Sekarang Ruhut masih mau belain Nazarudin atau tidak? Kata. Ya. Terima kasih Bang. Jadi yang saya ingin sampaikan, nanti sahabat saya Yani, teman-teman Komisi 3 tahu apa yang saya lakukan. Kalau yang namanya Nasar, saya bela. 30 tahun lebih saya lawyer, naluri saya membela siapapun, termasuk Nasar, karena dia sahabat saya. Tapi tetap ada parameternya, dan juga ada saya perbandingannya. Yang saya ingin sampaikan begini. Kasus Nazarudin ini bukan ujuk-ujuk kemarin. Sudah cukup lama. Saya Komisi 3, dalam satu RDP dan Nazarudin masih ada di Indonesia, sudah rame, saya tanya, dia katakan itu tidak benar. Oke. Dalam RDP, rapat dengar pendapat dengan salah satu mitra saya, ada 14 mitra kami penegakan hukum, salah satu KPK. Dalam RDP malam hari saya tanyakan, Komisioner KPK, saya Ruhut Sitompul dari fraksi Partai Demokrat, partai kami lagi ketimpa angin puting beliung mengenai saudara Nazarudin. Tolong Pak, jemput bola. Kalau memang ada fakta bukti hukum, KPK yang lahir dari semangat reformasi, dan kita bangga dengan KPK, tapi Bapak bisa dengar statement saya. Saya kecewa dengan KPK, mereka tidak profesional pada waktu itu. Kenapa saya katakan demikian? Apa yang dijawab oleh sahabat-sahabat saya komisioner, dan baru terjawab sekarang, beberapa minggu ini. Saya juga sedih. Beberapa kawan saya pernah ketemu, baik dengan Chandra, dengan Adi, ya, dan juru bicara KPK. Yang saya tidak lupakan, yang dikatakan oleh para komisioner bergantian, belum ada indikasi saudara Nazarudin terlibat. Yang bicara tokoh-tokoh komisioner dari KPK. KPK ini lahir dari semangat reformasi. Kita semua mengidolakan KPK, tapi saya sedih. Oknumnya tidak profesional. Jadi menurut Anda, nazarnya benar, KPK-nya malah yang bohong. Terus terang saja, namanya Nasar, kita semua lawyer. Saksi, kesaksian palsu, 7 tahun hukumannya. Tersangka, terdakwa, sebelum jadi terpidana, mau bohong pun, dia dilindungi oleh undang-undang. Ya, tapi dalam yang hal ini... saya ingin katakan Pak, Nasar mau berbohong, terserah. Bukan, dalam hal KPK tadi ada lebih percaya Nazar kan, bahwa ternyata dia ketemu dengan... Itu yang saya katakan Pak, dia apalagi sekarang sudah tersangka. Dia bisa membela diri. Yang saya sedih karena itu mungkin puluhan kali saya katakan, KPK tolong Anda profesional melaksanakan tugas Anda. Anda kebanggaan kami. Kami akan melindungi Anda. Kami akan mendukung Anda. Itu Pak, itu yang saya sedih. Oke, kalau tadi itu tuduhan ke KPK, bagaimana dengan tuduhan kepada Partai Demokrat sendiri bahwa beberapa petinggi Demokrat ikut terlibat, kata Nazar. Jadi begini Pak, saya kaitkan saja. Di sini ada sahabat saya, saudara Oce Kaligis. Kita semua lawyer profesional.
Walaupun saya sekarang sedang cuti menjadi anggota DPR di Komisi 3. Pak Oce itu harus berterima kasih dengan Pak Amir Samsudin. Kenapa saya katakan demikian? Selalu terngiang pertanyaan Nasarudin ke saya. Sampai waktu saya lagi ada keluarga saya sakit di Australia. Bang, siapa lawyer yang bisa mengimbangi Bang Amir Samsudin? Itu pertanyaan yang namanya Nasar selalu kepada saya. Dan dia dapat dari adiknya yang namanya Nasir atau sepupunya atau apanya pun itu. Katanya Bang Oce Kaligis. Saya bicara fakta, saya orang hukum. Kan ini. Jadilah Pak Oce. Pak Oce terima kasih kepada Pak Amir. Yang saya ingin katakan tapi begini Pak Oce. Kita semua para profesional, kita punya etika. Si cantik, mohon maaf dek. Ya, surat itu kan ditujukan kepada Pak SBY. Bagaimana kami kader Pak SBY tidak sedih. Pak SBY baru terima itu tanggal 21 pagi. Sedangkan di dunia maya, di dunia elektronik, di dunia TV, apalagi TV One, tiap hari dibaca, diulang-ulang itu surat Pak. Beliau nggak tahu, surat Nasarudin. Karena itu kami bisa mengerti kenapa Pak SBY menjawab. Tapi kami tetap menghormati etika. Pertanyaannya bukan itu kalau saya nggak salah. Iya Pak, pertanyaan jelas Pak. Kaitan dengan abang. Ini bang, sebentar. Kan abang bilang begini. Abang kan aku hormati guru aku bang. Begini bang. Nama-nama yang disebut ini gimana Hud? Begini bang. Kan jelas surat Pak SBY. Saya udah luar kepala itu. Tapi saya ambil pointersnya aja. Tidak akan mengintervensi ya lembaga penegakan hukum. Kita hormati semua. Bahkan kami berterima kasih. Orang boleh kita perdebatkan apa. Kami berterima kasih kepada Mabes Polri kepolisian dengan tugasnya. Kami berterima kasih dengan KPK dengan tugasnya. Kami berterima kasih dengan Departemen Luar Negeri imigrasinya, Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri dengan saudara Michaelnya, duta besarnya. Ini bang. Dan harus diingat bang. Langkah yang diambil ini kenapa? Waktu Menko Polkam melaporkan kepada Pak SBY tegas. Bawa dia pulang, jaga keselamatannya. Inilah yang terjadi bang. Jadi kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagi kami selama ini Nasar, ya kader kami ini, kami menjadi tersandra bang. Tapi sekarang dia udah ketangkap. Tolonglah kita, ojo ke susu, sabar, lagi kerja semua. Dan kami bang, tegas kemarin waktu buka puasa, Ketua Dewan Pembina kami mengatakan, Nasar semua informasi selama fakta bukti hukumnya kuat bicara. Apabila ada kader kami yang abang tanyakan tadi kepada saya, terlibat, nggak usah khawatir, kami nggak akan lindungi bang. Pertanyaannya, kita percaya omongan Nazar tentang KPK. Apa kita bisa percaya juga ngomongan Nazar tentang tokoh-tokoh Demokrat? Baik sekali bang. Ini Pak Oce, kami kebetulan selalu berkomunikasi. Bang, selama dia masih kontak ke saya, dia selalu katakan. Bahkan yang saya sedih bang, ada 1-2 nama, tiba-tiba nggak dia sebut. Itu tanda tanya bagi saya. Karena itu kalau nanti ada yang mendengar dan bisa menyampaikan kepada Nasarudin, bicaralah hati yang paling dalam. Maksudnya 1-2 nama ini menurut Anda terlibat tapi nggak disebut. Ini yang saya katakan, Nasarudin menari di atas gendang orang lain. Orang lain ini bukan hanya, kan orang menuduh mungkin di dalam Partai Demokrat. Di luar Demokrat. Di luar Demokrat. Karena Nasarudin pernah mengatakan, Bang, kalau berbicara Banggar, partai kita, saya ini bang, belum ada apa-apanya bang. Saya udah minggu lalu, saya nggak datang urut, kita udah bicara soal Banggar. Iya. Pertanyaan terakhir. Anda percaya bahwa Sultan Batu Gana CS dapat uang saku waktu ke Singapura? Sultan Batu Gana, Johnny Allen Marbun, Jafar tidak menerima sepeser di belah 7. Saya yakin itu. Itu pertama. Dan Pak Oce Kaligis, karena Bapak menyinggung Busro. Saya mengkritisi KPK sebagai lembaga, tapi kalau berbicara Busro, saya pasang badan, saya bela Busro. Busro sahabat saya Pak Oce. Maaf,
Maaf Pak, sebentar Pak. Saya nggak ngomong. Ya, Saya pegang-pegang ini. waktu dia di KY, waktu dia sebelumnya dia sahabat saya.